Geliat ibu kota Jakarta sebagai pusat bisnis dan pemerintahan terasa semakin tak bersahabat dengan tingkat kemacetan dan kepadatan lingkungan yang tinggi. Tak dapat dipungkiri, banyak biaya terkuras atas kemacetan dan ketidakefisienan waktu. Ditambah harga yang semakin melonjak akibat kepadatan penduduk yang semakin meningkat. Alternatif dibutuhkan, alternatif tak bisa dipandang sebelah mata. Di atas hamparan luas tanah Banten, lahir dan berkembang pesat kawasan satelit terbaik Jakarta yang kian menjadi primadona. Tangerang Raya, kota 1000 industri, merupakan sebuah kawasan di sebelah barat Jakarta dengan luas sekitar 1.500 km persegi dan dihuni oleh lebih dari 5 juta penduduk. Perlahan tapi pasti, Tangerang bertransformasi menjadi tujuan utama dan terus melebarkan sayapnya menjadi 3 daerah otonom, yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sebagai kota satelit terbaik, Tangerang menjadikan dirinya destinasi utama pendidikan. Berbagai sekolah nasional dan internasional hadir, memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Tangerang yang multikultural. Menjamurnya sekolah papan atas dan internasional di Tangerang turut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah investor asing yang menetap dan membangun keluarga mereka di sana. Universitas Multimedia Nusantara atau UMN, Prasetya Mulia Business School (PMBS), Nanyang School, dan Universitas Pelita Harapan adalah segelintir dari sekolah dan universitas terbaik di Tangerang. Perkembangan pendidikan di Tangerang yang pesat juga ditandai oleh kehadiran sekolah menengah kejuruan SMK yang lebih banyak dibanding sekolah menengah umum atau SMU. Hal ini merupakan cerminan dari tanggapan Pemkot Tangerang dalam mencari solusi, di mana dewasa ini sulit untuk mencari lapangan pekerjaan. Untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar, di tahun 2013 ini, pemerintah Kota Tangerang menargetkan seluruh sekolah negeri dari tingkat dasar hingga menengah atas memiliki bangunan tingkat 2 dengan standarisasi struktur bangunan dan spek yang sama. Sebanyak 367 sekolah dasar, 24 sekolah menengah pertama, 9 sekolah menengah kejuruan, dan 15 sekolah menengah atas di Tangerang masuk dalam daftar sekolah yang akan dibangun. Pembangunan gedung sekolah bertingkat ini merupakan program yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Pemerintah Kota Tangerang sendiri telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 33% dari anggaran pendapatan belanja daerah. Kerja keras Tangerang membangun kualitas pendidikan tak sia-sia. Atas prestasinya di bidang pendidikan, apresiasi yang sangat baik pun diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Tak saja maju dalam bidang pendidikan, Tangerang yang terkenal sebagai kota benteng juga menorehkan prestasinya dalam industri properti. Pusat bisnis Jabodetabek tidak akan selamanya di Jakarta. Potensi yang dimiliki Tangerang mendasari pengembangan untuk menjadikan Tangerang sebagai pusat sentral bisnis. 20 tahun lalu, bahkan tak satu pun mata tertambat pada kota ini, yang saat itu hanyalah hamparan hutan karet yang tak lagi produktif. Seketika, saat Grup Ciputra menjadi pionir bisnis properti di Tangerang, sederet nama besar lainnya pun kian mengikuti jejaknya. Sebut saja Gading Serpong, Alam Sutra, Sumarekon dan lainnya, terus bermetamorfosa menjadi bisnis properti raksasa. Tidak hanya mengembangkan bisnis properti hunian, bisnis properti di Tangerang juga merambah ke proyek kawasan komersial seperti ruko, perkantoran, hotel.
apartemen, mall, hingga bangunan yang berkonsep mixed-use building, yakni bangunan yang mengkombinasikan apartemen, hotel, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan ballroom dalam satu kesatuan. Konsep segar dari bisnis properti di Tangerang selalu bermunculan. Hal ini tak lain untuk memanjakan dan memudahkan masyarakat melakukan seluruh aktivitas sosial ekonominya. Tangerang sangat lihai dalam melayani kebutuhan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari berkembangnya jumlah mal di Tangerang yang terus bersaing memenuhi kebutuhan masyarakat serta gaya hidupnya. Sebut saja sejumlah nama besar, seperti Summarecon Mall Serpong, Supermall Karawaci, Teras Kota, dan Tang City. Bahkan ketenaran mal-mal di Tangerang mampu menghipnotis pengunjung dari luar kota untuk menghabiskan waktunya di tempat ini. Agar keberlangsungan kegiatan perekonomian semakin kondusif, pemerintah Kota Tangerang begitu piawai mempercantik sarana dan infrastruktur guna lancarnya roda perekonomian. Di antaranya, keberadaan sejumlah tol yang menghubungkan Tangerang dengan daerah lainnya, seperti Tol Jakarta-Tangerang, Tol Tangerang-Merak, serta yang masih dalam tahap pembebasan lahan, yakni tol yang akan menghubungkan Bogor-Depok-Tangerang dan DKI Jakarta sepanjang 22,82 km. Selain itu, keseriusan pemerintah Tangerang untuk terus meningkatkan infrastruktur dibuktikan dengan memperbaiki 51 titik drainase yang tersumbat. 11 di antaranya sudah kembali normal. Perbaikan tersebut ditargetkan selesai sebelum musim penghujan tiba, karena sebagian wilayah Tangerang Selatan kerap menjadi langganan banjir setiap musim hujan. Tak tanggung-tanggung, pemerintah Tangerang juga menyiapkan 8 pompa penyedot air untuk mengatasi banjir dadakan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Prospek bisnis Tangerang begitu cemerlang, amat disayangkan jika harus terhambat dengan urusan kemacetan. Jumlah kendaraan pribadi yang kian membengkak merupakan salah satu masalah kunci dari kemacetan. Belajar dari pengalaman kota bisnis lainnya, Tangerang pun terus berbenah diri untuk mengatasi kemacetan dengan memperbanyak moda transportasi umum yang nyaman dan layak bagi masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Tangerang mulai melakukan tahapan peremajaan 20.000 armada angkutan umum yang ada saat ini menjadi kendaraan berbadan besar sejenis bus. Langkah ini dilakukan agar masyarakat bisa beralih menggunakan kendaraan umum dan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi guna menekan kemacetan di wilayah Tangerang. Tak hanya itu, sejak tahun 2003, pemerintah Kota Tangerang tidak lagi memberikan izin untuk trayek baru karena keberadaan trayek angkutan umum di Tangerang yang cukup tinggi, yakni melebihi 80 trayek. Selain peremajaan bus dan pembatasan sejumlah trayek, pemerintah juga tengah menyiapkan angkutan perbatasan terintegrasi busway atau disingkat APTB Trans Jabodetabek. Dengan rute yang akan dioperasikan adalah angkutan bis Ciledug Blok M dan Cimonix Net. Hal ini tak lain merupakan upaya pemerintah memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya ke daerah lain di luar Tangerang. Alternatif transportasi umum lainnya terus diupayakan pemerintah Kota Tangerang. Di antaranya adalah tersedianya 2 jalur utama kereta listrik Tangerang, yakni kereta listrik Serpong dan kereta listrik Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kabupaten Tangerang, kota yang berpenduduk hampir 2,7 juta jiwa, dan kami memiliki luas 990 km persegi, dan Pemda Kabupaten Tangerang memiliki 51 km panjang pantai utara. Dan juga Pemda Kabupaten Tangerang memiliki perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar seperti jalanan,
saluran, pembangunan sarana pendidikan, dan juga sarana-sarana kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Di lain daripada itu, Pemda Kabupaten Tangerang pun memiliki perencanaan juga pembangunan jalan tol yang menghubungkan 2 ruas jalan tol terpadat di wilayah Jabodetabek dan juga pembangunan 7 pulau reklamasi baru yang ada di pantai utara Kabupaten Tangerang. Pemda Kabupaten Tangerang memiliki potensi yang sangat bagus di masa yang akan datang. Perencanaan pembangunan jalan tol ini dan juga perencanaan pembangunan kawasan Pantura Kabupaten Tangerang membuka peluang investasi baru yang sangat baik dan sangat besar. Juga berpotensi mengembangkan dunia usaha yang baru di Kabupaten Tangerang untuk kawasan-kawasan properti ataupun perumahan dan juga kawasan perindustrian yang ada di Kabupaten Tangerang. Berbagai keistimewaan Tangerang sangat berpotensi menjadikannya sebagai daerah pusat bisnis dan menjadi tujuan banyak pihak. Tercatat, Tangerang yang merupakan kabupaten di bawah Provinsi Banten memiliki andil yang sangat besar dalam pencapaian investasi triwulan 1 di Banten. Menurut data, perkembangan realisasi investasi pada proyek penanaman modal dalam negeri dan modal asing di Banten pada triwulan pertama tahun 2013 mencapai angka 11.042 triliun rupiah. Dengan prestasi tersebut, maka semakin terbuka kesempatan emas bagi Tangerang untuk mendapatkan investor-investor baru, baik lokal maupun asing. Setidaknya ada 4 syarat mudah yang wajib dipenuhi oleh investor untuk mengembangkan usahanya di Tangerang. Pertama, proyek pembangunan terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan tata ruang Tangerang. Kedua, proyek yang dibangun harus berwawasan lingkungan, yakni dengan 30% ruang terbuka hijau. Ketiga, investasi yang dilakukan juga harus mampu membuka lapangan kerja, setidaknya mempekerjakan 20% dari pekerjaan berasal dari masyarakat sekitar. Terakhir, perlunya pengelolaan sampah yang baik. Syarat-syarat tersebut tentunya merupakan kebijakan pemerintah Tangerang yang peduli pada aspek ekonomi, tetapi tetap mengedepankan aspek sosial masyarakat. Inilah Kabupaten Tangerang. Selamat datang di Kabupaten Tangerang. Mari kita sama-sama berinvestasi, kemudian potensi untuk mengembangkan
dunia usaha dan dunia bisnis dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Stop Service City rasanya tidak berlebihan disematkan di kota ini. Di usianya yang menginjak angka 20 tahun, Tangerang mampu membangun kemandirian dalam pertumbuhan ekonomi dan kerjasama internasional. Dan lebih dari itu, Sumbangsih Tangerang akan terus menorehkan prestasi untuk Indonesia.